Hola, balik lagi sama aku, Uti, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-99 guys. Mau tahu lanjutan ceritanya nggak? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Sudah setengah jam Intan menunggu Riko di meja makan, tapi Riko belum muncul juga. Intan pun menyusulnya kembali ke lantai atas. Saat ia masuk ke dalam kamar, ia melihat Riko baru keluar dari kamar mandi. "Lama banget mas?" tanya Intan pada Riko. "Iya nih, aku sakit perut," jawab Riko sambil memegangi perutnya. Intan pun mendekati Riko. "Emang mas Riko habis makan apaan?" tanya Intan lagi. "Ya sama kayak yang kamu makan," jawab Riko lagi sambil membuka handuknya untuk berganti pakaian. "Mas Riko masih tetap mau kerja? Kan lagi sakit," ujar Intan sambil membantu Riko memakai kemejanya. "Iya, aku ada meeting hari ini, penting lagi. Abis sarapan aku minum obat deh," balas Riko sambil mengancingkan lengannya. Kalau gitu aku ikut ke perusahaan aja deh mas, aku khawatir sama mas Riko," ujar Intan tiba-tiba sambil memasang dahi di leher Riko. "Ya udah, yuk turun," ajak Riko setelah Intan membantu memakai jasnya. Setelah sarapan, Riko dan Intan berangkat ke perusahaan bersama-sama. Saat memasuki pintu utama lobi perusahaan, seperti biasa, mata para karyawan tertuju pada Riko dan Intan. Intan berjalan memeluk lengan Riko dan berusaha tidak mempedulikan para karyawan yang menatapnya. "Kamu tunggu sini dulu ya, aku meeting di ruangan sebelah," ujar Riko setelah memasuki ruangan kantornya. "Iya mas," jawab Intan setelah duduk di sofa seperti biasa. "Kalau butuh sesuatu, telepon intercom aja ya. Tinggal pencet nomor 002. Nanti langsung terhubung ke Lia, sekretarisku di depan," ujar Riko sebelum keluar dan menutup pintu. "Iya mas," jawab Intan lagi. Saat Riko membuka pintu ruang meeting, semua orang sudah menunggunya. Mereka maklum dengan terlambatnya kedatangan Riko, karena kini Riko sudah menikah. Pasti terjadi sesuatu pada malam harinya sehingga Riko akan bangun kesiangan. Riko segera duduk di kursinya untuk memulai meetingnya. "Maaf saya sedikit terlambat," ujar Riko meminta maaf pada semua orang yang hadir. 1 jam berlalu, Intan mulai merasa bosan. Ia berdiri lalu berjalan ke dekat jendela untuk melihat suasana jalanan kota. Ia merasa takjub dengan apa yang ia lihat. Ia tidak menyangka bisa melihat segalanya dari ruangan itu. Ia juga bisa melihat kampus di sebelah perusahaan Riko dari ruangan itu. "Wah, kampusnya gede banget. Tapi sayang banget, aku cuma bisa kuliah lewat online sama privat. Gara-gara aku hamil duluan. Coba aja bisa kuliah di sana. Pasti punya lebih banyak temen deh," gumam Intan sambil membelai perutnya. Intan duduk di kursi Riko dan menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Ia membayangkan betapa seru dan senangnya seandainya ia bisa kuliah di kampus dengan bebas. Kini semua itu hanya angan-angan belaka setelah ia menikah dan hamil anaknya Riko. Ya udahlah, udah telanjur semuanya, mau gimana lagi, ujar Intan sambil menghembuskan nafasnya dengan kasar. 2 jam kemudian Riko masuk ke dalam ruangannya dan melihat Intan sedang duduk di kursinya sambil termenung. Ia pun berjalan mendekati Intan lalu memutar kursi Intan menghadap ke arahnya. Intan pun terkejut. "Kamu ngapain ngelamun?" tanya Riko sambil berjongkok setelah menaruh laptopnya di meja. "Enggak, siapa yang ngelamun?" jawab Intan sambil tersenyum. "Kamu udah lapar belum? Yuk kita makan," ajak Riko karena ini sudah hampir waktunya makan siang. "Iya mas," jawab Intan pasrah. Riko pun mengajak Intan makan di luar, tepatnya di sebuah kafe yang dekat dengan perusahaan. Ia sering makan di situ bersama Rosa saat mereka masih pacaran dulu. Selain dekat dengan perusahaan, makanan di sana juga enak dan pas di lidah Riko. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu, oke? Makasih loh udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!